malu banget. Sampai kami diajarkan smile dulu. Kenapa harus smile Pak? Smile cost nothing. Smile itu enggak ada biayanya. Lek sampai guyu kon bayar kan terbanget. Yang kedua, smile means a lot. Orang senyum itu artinya banyak banget. Makanya perusahaan saya mengadakan lomba pertama adalah lomba tersenyum. Ayo, senyum itu dilombakan. Hadiahnya waktu itu tahun 2000 awal itu sudah 1 juta. Pasti kaget, Pak, senyum yang kayak apa yang dinilai? Senyum yang tulus itu kayak apa sih Pak? Yang senyum Anda nggak berharap kembalian. Nah, senyum kok nggak berharap kembalian itu gimana Pak? Ya ikhlas itu kan kita tidak berharap apapun, kembaliannya tidak ada. Nah, jadi saya kembalikan lagi, Bu Lisa, kalau travelan nanti, saya berharap nanti ada sistem Bu. Tadi kayak bersih, keluar masuk bersih, keluar bersih ya Bu. Mulai bersih, nanti setelah selesai bersih. Nah, tapi selama ini ada SOP belum Bu Lisa? SOP buat anak-anak. Standar operating prosedur penggunaan peralatan mesin dan segalanya yang ada di Tefla itu sudah ada belum? Maksudnya anak-anak sudah paham atau belum? Dia sudah membaca belum? Jadi nanti di industri dia akan ketemu itu. Kalau belum, ya nanti kita bisa bantu bagaimana membuat sistem sehingga anak-anak itu jangan sampai ketakutan sama ibu, tapi ketakutan sama aturan. Jadi walaupun di lampu merah nggak ada polisi, ya kita berhenti. Itu. Jadi jangan sampai ketakutannya sama polisi, tapi ketakutan sama aturan. Nah, attitude itu kan dibentuk dari situ. Attitude dibentuk dari aturan-aturan dasar kita, ketika berhubungan dengan orang lain. Itu yang pokok. Ya. Terus yang berikutnya yang tantangan kedua, ketidakcocokan keterampilan dan kompetensi. Ini saya membuat, jadi kalau anak magang di industri itu kompetensinya sudah sebuah dasar. Jadi anak-anak misalkan jurusan buka, kalau masuk di industri itu apa yang akan diajarin dia? Pertama kali dia pegang telenan dulu, dia pegang pisau, grade pisau itu betul atau enggak sih? Itu pelajaran utama, dasar. Di perusahaan asing yang diajarin itu dulu. Yang kedua Pak K3, pakai bajunya betul atau tidak? Dia tahu nggak lantai ini licin, sepatunya sudah safety shoes atau belum? Ini dulu. Yang kedua Pak, profesional dan performance. Nyun sewu ya, bocah-bocah itu kadang awalnya ubah meneng banget sehingga timbullah bau badan. Contohnya misalnya, bau badan itu hal yang paling utama. Jangan sampai dia di hotel lewat tamu iso-iso pingsan. Yang misalkan gitu. Karena satu ya, kita dari awal sekarang ini kita bentuk, bisa kita budaya Pak, itu bisa. Ya. Jadi kompetensi dasarnya itu link and match. Nanti kalau di sini tinggal link and match, di sini apa, saya bisa membuatnya itu sudah dari industri. Gampang. Ya. Yang terakhir adalah kurangnya akses ke peluang magang. Di sini sudah magang kemana? Kalau saya nyarankan, anak sini dengan kualitas di sini harusnya menurut saya magangnya di bintang 5 yang ada di Semarang. Tentrem, ya kan? Betul-betul bagus-bagus di Semarang itu Ciputra. Itu magangnya anak-anak yang sudah punya karakter kayak di sini. Jangan sampai karakter itu tidak ada. Karena apa? Kita sendiri para pendidiknya belum berkarakter untuk mendevelopnya itu. Jadi saya beranggapan teman-teman di sini sudah berkarakter semua. Nanti kalau teman-teman sudah melihat karakter, teman-teman keluar melihat orang lain itu gampang. Kalau karakter itu sudah ada di sini. Tetapi kalau di tempat lain bahwa padahal itu nggak berkarakter dan teman-teman tidak peka terhadap itu, salah. Sama kalau saya datang ke salah satu restoran atau hotel, kok suasananya, auranya itu nggak menggigit, nggak mengundang kita, itu artinya karakternya nggak dapat. Itu yang pokok. Terus berikutnya yang jauh. Nah ini prospek dan jenjang karir lulusan S6 dan akademi di dunia industri. Ini prospeknya. Next video. Tuh. Ini saya contohkan karir track.
karir track. Kemarin mungkin Pak Endi kesini ya. Nah, Pak Endi kesini. Pak Endi itu kan bukan orang hotel. Sekarang dia masuk orang yang pokok di hotel. Dia bironya pendidik. Pak Endi itu pendidik. Ilmu dia adalah ilmu sekolahnya itu sekolah calon-calon sutradara akibat. Dia dosen di sana. Tapi sekarang dia di hotel sebagai training development. Nah, dia yang harus menciptakan ini. Tahu nggak, saya sekolah untuk membuat ini itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009-10 untuk sekolah membuat ini itu biayanya selama 3 hari itu 2.000 US dollar. Hitung sendiri hampir 20 berapa? Sekarang dolar itu 14 kali 20. Ini yang saya pakai kali 2000. Saya untuk dapat ini kayak gini. Nah sekarang ini akan saya berikan ke teman-teman di sini. Kalau teman-teman tidak mengambil saya, dan tidak semua industri menerapkan ini. Ini hotel internasional rata-rata punya begini. Yang bintang 5, bintang 4 belum tentu kalau nggak change internasional. Jadi saya berharap teman-teman di sini sadar bahwa nanti track ini sudah dikuasai teman-teman, sehingga anak saya ini di posisi mana? Contoh dari paling bawah, training casual dari worker itu harus 6 bulan. Alasannya apa? Karena standar internasional minimal 6 bulan training. Sering dinyang sama sekolah-sekolah dinyang. Kebijakannya itu maaf, kadang nggak pas. Tapi saya salut kalau di banyak guru itu yang menentang kebijakan sekolah. Demi apa? Demi anak-anaknya itu sesuai dengan standar. Contoh ini, teman-teman di sini kemarin di sini lomba LKS juara 3. Nah, juara 3 boga. Ini kalau nyari kerja loh kayak orang jual itu cepat banget. Anak-anak kayak gini itu diburu sama perusahaan. Udah dapat sebenarnya ini baru 1, padahal banyak. Untuk dihasilkan banyak sekali. Kalau saya ngomongin entrepreneur yang ada di sini, begitu saya masuk ruangan ini di kepala saya itu cuma ada bisnis. Di sini ada usaha. Apa sih yang dikerjakan di sini? Di sini banyak pabrik. Di sini banyak apa? Jadi radiusnya nggak usah jauh-jauh. Di bawah 10 kilo saja kita bikin buletan. Itu adalah bisnis yang kita bisa cari. Di mata saya lihat kipas angin begini ini jadi duit di mata saya. Ini jadi duit. Speaker yang ini jadi duit karena valuasinya di sini. Orang yang ada di Jogja aja yang banyak ini sudah bisa jadi duit. Meja, round table begini. Ini mahal jadi duit. Taplah. Ini jadi. Dan bagaimana kita sekarang membangun? Jadi kalau manajemen nanti juga akan berjalan, manajemen nanti akan disampaikan sama Bu Sri. Nyari duit itu sebenarnya gampang. Itu tadi. Kalau kita kurang, ayo kita nyari. Nyarinya gimana? Bareng-bareng. Nih, salah satu SMK di Kabupaten Bantul mempunyai produk makanan. Ini yang isi dari Bu Marni, Kauman Kalimun. Ini berarti pesan ya Pak? Ini pesan dari luar. Sementara di sini punya boga. SMK 3 Magelang, semua produk ini yang isi adalah anak-anak boga. Dan enak. Saya pulang dibawain oleh-oleh roti, semuanya produk dari boga. Mereka diem aja. Sampai hotel, saya plating. Rotinya saya potongin, saya serahkan anak-anak pastry, tolong di plating yang bagus, di foto. Untuk apa? Biar kami tamu VIP. Bagaimana bangganya sekolah itu. Mereka nggak mikir bahwa produk mereka punya kualitas yang sangat bagus. Saya kebetulan nggak pakai bajunya. Saya habis break begini, habis misi, saya diajak ke Tefla Busana. Pak, nyun saya ngasih break ke Busana sebentar ya Pak. Kenapa Bu? Sebentar aja melihat di sana. Sampai di sana saya apa? Diukur badan saya. Diukur baju itu dia punya namanya jalipat. Program jalipat itu ternyata jadi rujukan untuk studi banding sekolah nasional. Saya baru tahu itu.
Yang pakai para pejabat juga pakai itu. Nah, saya setiap misi dari narasumber biasanya saya pakai Jalintah itu. Itu program anak SMK Madura, SMK Tinggal Madura. Nah, di sini yang saya kaget, saya diceritain peresmian dan segalanya, bupati itu datang, pejabat-pejabat datang, artis di sini datang. Nah, setelah lain itu mau ngadakan kelas ini Pak Camat doain nangis. Nah, di sini semua udah. Tapi pertanyaan saya, apakah sudahnya itu sudah profesional? Itu pertanyaan. Kalau sudah, ini bisa jadi benchmark sekolah-sekolah lain. Saya bisa ngomong sekolah-sekolah lain silakan studi banding ke SMK ini. Tapi saya kan belum lihat. Saya baru setelah ini akan berbicara dengan Pak Fajar. Apakah teman-teman guru di sini sudah mendukung visi-misinya pimpinan? Apakah sudah berjalan? Semuanya care-nya yang tadi tiga itu sudah berjalan dengan baik. Kalau belum, sorry bahasa saya adalah shock. Berarti hanya isi-isi dendel. Si dendel itu ya kalau ada acara global gini sudah dilakukan secara ini. Tetapi manajemen bahkan sudah berjalan. Kalau teman-teman bertanya, Pak, ini ada nggak rumusnya? Kita mau belajar menghitung tentang profit and loss misalkan. Pak, di sini akan ada bisnis jual beli baju misalkan. Profit and loss itu ada rumusnya. Nggak usah rumus, nanti saya kasih pakai jadi. Masuk saat ini, keluar saat ini, untungnya saat ini. Pak Fajar sebagai pimpinan nggak perlu muter sampai ke dalam. Bapak tinggal nanya, saya maunya adalah 100% keuntungan. Gimana hitungnya? Loh, itu rumahnya sudah ada semua. Nanti saya kasih. Presentasi kita ngomong. Buat restoran itu kita ngomong karyawan itu berapa persen dari keuntungan yang harus kita dapat. Itu ada semuanya. Itu sudah Excel, sudah jadi. Kalau beli di luar, larangnya kita atur. Beli di IG yang keluar, sekolah ini pelatihan, bayarnya mahal. Harga software-nya juga mahal. Ini nggak perlu. Teman-teman bantu trik bisa. Yang jurusan apa saja bisa. Jadi busana ini mau ngambil apa, Pak? Busana semewah ini, saya bilang semewah ini teflonnya. Itu siapa yang sekarang jadi ininya sini? Jadi kliennya sini, ada nggak dari sekolah? Pati yang notabene jauh. Saya itu bina Pati tahun, jadi saya bina 3 sekolah waktu itu, Pati, Solo, Jogja. Semuanya juara di ULKS. Yang lucu Solo kemarin, juara se-Solo Raya. Dua-duanya yang saya pegang, dua SMK juara, padu semua gurunya. Juara 1 kok 2 itu yang aneh gini. Tapi dua-duanya didikan saya. Saya bilang sama salah satu guru, Bu, sampai sing lego, di mata saya anak-anak ini juara.